Ini pertanyaan datangnya semalam. Kononnya semalam itu malamnya adalah malam bulan baru, yaitu bulan Sya'ban. Di dalam kitab Kanzun Najahi was Surur disebut pada malam 1 Sya'ban, malam tadi, dianjurkan agar kita membaca surat Ad-Dukhan dari ayat 1 hingga ayat 8, 1 hingga 8 sebanyak 15 kali. Dan khusus malam 15 nisfu Sya'ban, baca sebanyak 30 kali ayat 1 hingga ayat 8 dari surat Ad-Dukhan. 1 Sya'ban hingga 2 minggu, baca sebanyak 15 kali. Tapi malam nisfu Sya'ban baca 30 kali ayat 1 hingga ayat 8. Kemudian dilanjutkan dengan selawat ke atas Nabi, zikir, dan kemudian berdoa apa yang kita hajatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya akan melihat ijabahnya. Apa saja yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah dengan segera. Mohon pencerahan Pak Ustaz, agar kami dan kawan yang minta agar saya tanyakan ini dapat menyampaikan kepada jemaahnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Secara ringkasnya, sangat banyak hadis-hadis yang tidak sahih yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Seperti bulan Rajab. Kita tak nafikan bulan Rajab ada kelebihan. Dipanggil dengan bulan haram. Bulan Ramadan juga ada kelebihan, dipanggil dengan bulan yang penuh berkat. Begitu juga Sya'ban. Sehingga ada yang mengatakan dalam bulan Sya'ban ini bila kita beribadat, bila kita berdoa, doa kita lebih mustajab. Hendaklah kita memperbanyakkan puasa. Betul? Nabi ada buat puasa dalam bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Tapi ada pula yang mengatakan bahawa pada nisfu Sya'ban itu Allah akan turun ke langit dunia. Ada pula yang mengatakan bahawa nisfu Sya'ban itu Allah akan tetapkan takdir kita setahun mendatang. Hadirin dan hadirat, semua itu tidak ada satu pun hadis yang sahih. Sebab dalam keyakinan kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Khasnya pada waktu sahur, sepertiga akhir malam. Bukan hanya malam nisfu Sya'ban. Penetapan takdir setahun mendatang bukan di malam nisfu Sya'ban, yang betulnya adalah di malam Lailatul Qadar. Ini termasuk galakan membaca surat Ad-Dukhan dari ayat 1 hingga 8 15 kali, 30 kali
niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satu pun hadis yang sahih yang menyebut tentang perkara tersebut. Oleh sebab itu kesimpulan yang dapat Ustaz ambil, jangan kita memandai-mandai tentang sesuatu yang tidak datang secara sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita bimbang dengan ancaman yang datang dari Nabi. Apa dia ancaman? Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dengan sengaja mendustakan hadisku, aku tak cakap, dia kata aku cakap. Rasul bersabda, siapa buat begitu dengan sengaja, maka suruh dia siap-siap untuk masuk neraka. Itu bahayanya. Apalagi menyangkut perkara ghaib. Doa akan dikabulkan. Penentuan takdir untuk kamu setahun mendatang, itu semua perkara ghaib. Kita baru bercakap tentang perkara ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalaupun ada yang tahu selain Allah, iaitu Rasulnya, itu pun bila ada wahyu, Rasul pun bersabda berdasarkan hadis sahih. Kalau tidak ada hadis, tak boleh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malah Nabi melarang, apabila sampai pertengahan bulan Sya'ban, jangan kamu puasa sunat lagi. Kecuali orang yang masih ada qada, yang belum selesai qadanya, puasa tahun lepas, boleh, walaupun di atas 15 Sya'ban. Atau puasa sunat Khamis, bagi orang yang memang tak pernah tinggal puasa Senin dan Khamis, boleh, walaupun setelah 15 Sya'ban. Banyak pembahasannya, di mana ringkasnya tentang surat Ad-Dukhan ayat 1 hingga 8 dibaca 15 kali atau 30 kali. Tidak ada hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian jawaban ringkas dari Ustaz. Nah, pertanyaan